warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Agustiani dengan NIM 2214254. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis 2 Alma. Yang pertama, jelaskan pemahaman Anda terkait kualitas aktiva produktif pada bank syariah. Nah, kualitas aktiva produktif atau KAP dalam konteks perbankan syariah merujuk pada tingkat kesehatan finansial aset-aset yang dimiliki oleh bank, yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan. Aset-aset tersebut antara lain berupa pembiayaan berbasis akad-akad syariah seperti murabahah, mudorobah, musyarakah, dan ijaroh. Evaluasi terhadap kualitas aktiva ini memiliki signifikansi tinggi karena mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Secara operasional, kualitas aktiva produktif berkaitan erat dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank syariah. Ketika terjadi ketidakmampuan membayar, maka risiko pembiayaan meningkat yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas keuangan bank. Untuk mengelola risiko tersebut, bank syariah mengelompokkan kualitas aset produktif ke dalam beberapa kategori, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sebagian dasar penilaian terhadap tingkat risiko pembiayaan. Di samping itu, bank juga diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai guna mengantisipasi potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Penilaian terhadap kualitas aktiva ini tidak hanya dilakukan berdasarkan indikator keuangan, tetapi juga menekankan aspek kepatuhan syariah, di mana seluruh akad dan aktivitas yang melandasi aset tersebut harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, kualitas aktiva produktif dalam bank syariah mempresentasikan perpaduan antara efisiensi ekonomi dan integritas terhadap nilai-nilai Islam. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan kedua tentang jelaskan bagaimana proses penghalalan produk deposito korporasi pembayaran jatuh tempo pada bank syariah. Jadi, pengelolaan deposito korporasi di lembaga keuangan syariah dilakukan melalui serangkaian mekanisme yang ketat guna memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Produk ini umumnya menggunakan akad mudorobah mutlakoh, yakni bentuk kerjasama antara pemilik modal atau korporasi dengan bank sebagai pengelola, di mana bank menginvestasikan dana tanpa adanya ketentuan pengguna yang dibatasi, namun tetap berkomitmen membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Tidak terdapat jaminan pengembalian pokok atau keuntungan tetap dalam akad ini, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip larangan riba. Dana dari deposito korporasi disalurkan pada sektor-sektor produktif dan halal, seperti usaha kecil menengah, proyek pembangunan infrastruktur berbasis syariah, atau aktivitas ekonomi lain yang dinilai sesuai secara etika dan hukum Islam. Sebelum produk ini ditawarkan ke publik, seluruh aspek operasional dan strukturalnya harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang merujuk pada fatwa dan pedoman yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau dengan kata lain DSN MUI. Ketika jatuh tempo tiba, bank akan melakukan perhitungan terhadap realisasi keuntungan yang diperoleh selama periode investasi, lalu membagikan hasilnya kepada deposan berdasarkan proporsi nisbah. Proses ini dilaksanakan secara transparan, terverifikasi, dan bebas dari praktik manipulatif atau spekulatif. Selain itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan audit syariah secara berkala guna memastikan bahwa seluruh transaksi dan pengelolaan dana tetap berada dalam kerangka hukum Islam, menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik. Terima kasih.